Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sobirin, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Berhubungan dengan mata kuliah kajian halayak media di jurusan Ilmu Komunikasi, saya diminta untuk membuat sebuah kajian atau menganalisis bagaimana pengaruh atau dampak media terhadap halayak. Tetapi sebelumnya, dalam kajian halayak media ini, kita diminta untuk mempelajari beberapa teori pada komunikasi massa. Komunikasi massa itu sendiri merupakan proses seseorang atau sekelompok orang dalam mengumpulkan informasi dan mengemas informasi tersebut, lalu mengirimnya di berbagai macam media yang akan ditujukan kepada halayak luas. Kehadiran media komunikasi modern sebagai dampak semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi cenderung menguburkan batasan antara komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal tradisional dan komunikasi massa. Para peneliti telah mengkaji media dan komunikasi kurang lebih selama seabad, di mana hasil kajian tersebut menghasilkan beberapa paradigma yang dimana paradigma tersebut menjadikan media adalah bahan utama dalam kajian ilmu komunikasi massa ini sendiri. Ada 3 paradigma yang dihasilkan oleh kajian dari peneliti tentang media dan komunikasi itu sendiri. Paradigma pertama yaitu paradigma efek yang sangat besar sekali media terhadap halayak massa. Kemudian paradigma yang kedua adalah paradigma minimalis, di mana efek yang dihasilkan oleh media massa kepada halayak massa tersebut sangat kurang. Kemudian yang ketiga adalah paradigma kumulatif tentang media dan halayak massa itu sendiri, di mana paradigma ini disampaikan oleh Lidjon pada tahun 2009. Terdapat beberapa teori komunikasi yang secara spesifik menitik beratkan pada komunikasi massa dan beberapa teori lainnya yang digunakan oleh para peneliti untuk meneliti media massa. Sebagian besar teori digunakan di luar dari studi komunikasi, tetapi para peneliti mengaplikasikan beberapa teori dalam teori media yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Lidjon dan Voss dalam bukunya Encyclopedia of Communication Theory 2009, mereka membagi 3 kategori komunikasi massa. Yang pertama, teori-teori yang berkaitan dengan budaya dan masyarakat. Yang kedua, teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh dan persuasi media. Yang ketiga, teori-teori yang berkaitan dengan penggunaan media massa itu sendiri. Sebagian besar, tidak selalu media massa, komunikasi massa ini menitik beratkan pada pengguna media itu sendiri, tetapi beberapa peneliti juga menitik beratkan komunikasi massa ini pada penampilan media massa itu sendiri, strukturnya, dan bagaimana informasi di dalam media massa itu. Nah, kali ini saya ingin menampilkan sebuah video yang nantinya akan kita kaji bersama. Apakah perilaku yang ditunjukkan oleh subjek dalam video tersebut masuk ke dalam kategori teori komunikasi yang mana? Yuk, kita simak videonya. Nah, subjek sedang berada di depan laptopnya nih. Kira-kira apa ya yang dilakukannya? Wah, dia sedang membuka video dance K-pop. Kayaknya dia bakal ngedance nih. Ya, kita saksikan ya. Nah, dia udah mulai goyang-goyang nih. Nah, sambil mengkaji ya, kira-kira nanti si subjek ini akan tertuju pada teori komunikasi massa yang mana kira-kira?
Wah, dia udah mulai ngedance. Dia udah mulai ngikutin semua artis K-pop nih yang ngedance tadi. Berarti si subjek kena pada teori sosial kognitif. Tahu nggak sih teori sosial kognitif itu apa? Teori sosial kognitif dibangun pertama kali oleh seorang psikolog Albert Bandura sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor, yaitu kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, mengidentifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal yang membimbing kepada proses permodelan perilaku. Teori sosial kognitif sendiri salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dan komunikasi massa. Untuk memperkuat teori tersebut, saya mencoba untuk menelusuri lebih dalam mengenai perilaku subjek dengan melihat-lihat akun sosial medianya. Nah, kali ini saya melihat akun Instagram dari si subjek. Ternyata dia sangat menggemari K-pop. Karena saya lihat postingan yang ada pada Instagramnya, itu dia sangat memfavoritkan, menggemari artis-artis dari K-pop ini sendiri. Nah, berarti jelas sekali dengan pengertian dari teori tersebut dan perilaku yang ditimbulkan oleh si subjek, sangat tepat sekali bahwa si subjek masuk ke dalam teori sosial kognitif. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.